Bismillahirrahmanirrahim. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang maha melapangkan setelah kesempitan, maha memberi jalan keluar ketika hati manusia merasa buntu, dan maha menggenggam seluruh sebab rezeki di langit dan di bumi. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, sahabat, dan seluruh pengikutnya hingga akhir zaman. Pernahkah engkau berada di titik hidup di mana hutang terasa seperti dinding tinggi yang menutup semua arah? Ketika siang hari engkau tersenyum di hadapan manusia, namun malam hari engkau menangis di hadapan Allah. Ketika doa-doa terasa menggantung di langit dan pikiran terus dihantui oleh angka, tanggal jatuh tempo, dan rasa takut yang tak kunjung reda. Banyak orang menyangka bahwa masalah hutang hanya soal kurangnya uang. Padahal sesungguhnya hutang adalah ujian hati, ujian tawakal, dan ujian sejauh mana seorang hamba masih percaya bahwa Allah adalah Ar-Razzaq, Sang Maha Pemberi Rezeki, bukan makhluk, bukan pekerjaan, bukan manusia. Di saat inilah Islam tidak datang dengan logika kering semata, tetapi menghadirkan jalan yang sering terasa berlawanan dengan akal manusia. Ketika engkau kekurangan, engkau justru diminta memberi. Ketika engkau merasa sempit, engkau justru diajak melapangkan orang lain. Ketika engkau takut kehilangan, engkau diperintahkan untuk bersedekah. Sedekah bukan sekadar amalan sosial, melainkan rahasia ilahi yang menghubungkan langit dan bumi. Sebuah bahasa batin yang dipahami Allah sebagai tanda kejujuran iman dan keyakinan hambanya. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda bahwa sedekah tidak akan mengurangi harta, dan kalimat ini bukan sekadar penghiburan, tetapi hukum Allah yang bekerja di luar hitungan matematika manusia. Sebab rezeki bukan hanya angka, tetapi ketenangan, keberkahan, jalan keluar, dan pertolongan tak terduga. Banyak orang terjebak dalam ketakutan. Bagaimana mungkin aku bersedekah sementara hutangku menumpuk? Namun justru di sanalah pintu rahasia itu berada, karena sedekah menggeser posisi hati dari bergantung pada sebab menuju bersandar penuh kepada musabbibul asbab, dan ketika hati bersandar penuh, Allah sendiri yang mengambil alih urusan hambanya. Jika sejak awal engkau merasakan getaran di hatimu saat mendengar tema ini, jangan biarkan ia berlalu begitu saja. Ikutilah pembahasan ini sampai akhir, dan sebelum melanjutkan, jika engkau merasa dakwah seperti ini menenangkan jiwamu, jangan lupa subscribe, like, dan share video ini agar lebih banyak hati yang sedang terhimpit hutang menemukan cahaya harapan dan jalan pulang kepada Allah. Sedekah dalam keadaan lapang adalah kebaikan, tetapi sedekah dalam keadaan sempit adalah keajaiban, karena disitulah iman benar-benar diuji dan dimurnikan. Al-Quran tidak memerintahkan sedekah hanya kepada orang-orang kaya, tetapi justru memuji mereka yang memberi meski dirinya sendiri membutuhkan, sebagaimana firman Allah tentang kaum Ansar yang mendahulukan orang lain walaupun mereka dalam kesusahan. Ini adalah maqam jiwa yang tinggi, di mana seorang hamba lebih percaya kepada janji Allah daripada bisikan ketakutannya sendiri. Hutang sering membuat manusia merasa hina, kecil, dan tak berdaya. Namun Islam mengajarkan bahwa kehormatan seorang hamba tidak diukur dari saldo rekeningnya, melainkan dari sejauh mana ia tetap menjaga hubungan dengan Allah di tengah tekanan hidup. Sedekah di saat hutang bukan berarti mengabaikan kewajiban membayar, tetapi justru membersihkan jalan batin agar Allah melancarkan jalan lahir. Sebab seringkali yang menghalangi pelunasan hutang bukan kurangnya usaha, melainkan hati yang penuh cemas, pikiran yang sempit, dan jiwa yang terlalu bergantung pada makhluk. Sedekah melunakkan hati, dan hati yang lunak lebih mudah menerima ilham, solusi, dan pertolongan Allah. Banyak kisah nyata yang mungkin tidak tercatat dalam buku sejarah, tetapi hidup di sekitar kita tentang orang-orang yang bersedekah dengan nominal kecil namun penuh keikhlasan. Lalu Allah membukakan pintu rezeki dari arah yang tak pernah mereka bayangkan. Rezeki berupa pekerjaan yang datang tiba-tiba, kemudahan negosiasi hutang, orang yang tiba-tiba membantu tanpa diminta, bahkan ketenangan batin yang membuat masalah terasa jauh lebih ringan. Ini bukan kebetulan melainkan sunnatullah, karena sedekah adalah doa yang bergerak, amal yang berbicara, dan bukti bahwa seorang hamba masih menaruh harap hanya kepada Allah. Ketika engkau memberi kepada orang lain, sejatinya engkau sedang berkata kepada Allah, "Ya Rabb, aku percaya engkau tidak akan menelantarkanku." Dan Allah Maha menepati janjinya. Jangan menunggu kaya untuk bersedekah, karena seringkali kekayaan datang justru setelah keberanian memberi.
Jangan menunggu semua masalah selesai untuk taat, karena ketaatan itulah yang menyelesaikan masalah. Jika sampai di titik ini hatimu mulai diliputi ketenangan dan keyakinan baru, bantu dakwah ini menjangkau lebih banyak jiwa dengan membagikan video ini dan menekan tombol subscribe, karena boleh jadi satu sharemu menjadi sebab Allah meringankan beban hutang seseorang di luar sana. Akhirnya, hutang bukan hanya tentang angka yang harus dilunasi, tetapi tentang perjalanan batin menuju kedewasaan iman, tentang belajar mempercayai Allah di saat semua pegangan dunia terasa rapuh. Sedekah mengajarkan kita untuk melepaskan, dan dalam pelepasan itulah Allah menggantinya dengan sesuatu yang jauh lebih besar. Ketenangan, keberkahan, dan pertolongan yang tepat waktu. Jangan menilai sedekah dari besar kecilnya nominal, tetapi dari kejujuran hati dan keyakinan yang menyertainya. Karena satu koin yang diberikan dengan tawakal lebih berat di sisi Allah daripada tumpukan harta yang diberikan dengan ria atau rasa terpaksa. Jadikan sedekah sebagai teman setia dalam perjalanan melunasi hutang, bukan sebagai beban tambahan, tetapi sebagai jembatan menuju pertolongan Allah. Sedekah subuh, sedekah Jumat, sedekah diam-diam, atau sedekah dalam bentuk apapun yang mampu engkau lakukan, karena Allah melihat niat sebelum melihat jumlah, dan ketika kelak Allah melapangkan rezekimu dan melunaskan hutang-hutangmu. Jangan lupa bahwa jalan itu dibuka bukan semata oleh kecerdikanmu, tetapi oleh rahmat Allah yang kau undang melalui keikhlasan memberi. Semoga setiap jiwa yang mendengar dakwah ini dikuatkan hatinya, dilapangkan rezekinya, dimudahkan urusan hutangnya, dan ditumbuhkan keyakinannya bahwa Allah tidak pernah jauh, bahkan di saat hidup terasa paling berat. Jika engkau merasa mendapatkan manfaat dan ketenangan dari pembahasan ini, jangan lupa untuk subscribe, like, dan share, agar semakin banyak hati yang terhimpit hutang menemukan jalan cahaya lewat sedekah. Kita tutup dengan doa. Allahumma ya Fattah ya Razzaq, lapangkanlah rezeki kami, lunaskanlah hutang-hutang kami, dan jadikanlah sedekah sebagai jalan kedekatan kami kepadamu. Amin ya Rabbal Alamin.